Om Swastiastu, Om Pawitnamastu, Namo Sidhin. Bapak Ibu, para pemirsa setia Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur, kembali bertemu dengan kami dalam acara Pesan Dharma. Kami senantiasa berharap dapat menjumpai Bapak Ibu sekalian ada dalam keadaan sehat, selamat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Ide Sang Widi-Wasa Tuhan Yang Maha Esa. Tak henti-hentinya kami sebagai lembaga mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa melindungi diri kita dari wabah COVID-19 dengan jalan senantiasa menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi bepergian, menghindari kerumunan, dan jangan lupa selalu berdoa memohon kepada Ide Sang Widi-Wasa. Pesan Dharma yang ingin disampaikan pada kesempatan ini adalah Catur Paramita. Bapak Ibu, para pemirsa Pesan Dharma, Catur Paramita yang sudah sangat kita kenal, di mana ajaran ini mengajarkan kepada kita tentang 4 hal bagaimana kita membangun hubungan yang harmonis dengan semua yang ada di sekitar kita, tidak hanya dengan sesama manusia, juga dengan alam semesta, bahkan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang lebih spesifik, yang lebih khusus sering kita kenal dengan Trihita Karana, yaitu membangun keharmonisan dengan 3 hal, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, dan kepada alam semesta. Namun, untuk membangun konsep Trihita Karana itu ada 4 hal yang harus kita bangun dalam diri kita, seperti judul yang akan kita bawakan, yaitu Catur Paramita. Catur Paramita adalah terdiri dari 4 hal, yaitu Maitri, Karuna, Mudita, dan Upeksa. Sekali lagi, saya yakin Bapak Ibu para pemirsa Pesan Dharma sudah sangat mengenal dengan ajaran Catur Paramita tersebut. Namun tidak bermaksud menggurui, hanya sekedar untuk mengingatkan, merefresh kembali tentang hakikat dari ajaran Catur Paramita dalam rangka membangun kehidupan yang harmonis kepada Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Yang pertama adalah Maitri. Maitri adalah bersahabat. Kita hendaknya bersahabat dengan siapapun. Bahkan Tuhan pun bisa kita anggap sebagai sahabat. Ketika kita menganggap siapapun itu adalah sahabat, termasuk Tuhan, tentu kita akan senantiasa menyapa, senantiasa tersenyum ketika kita bertemu. Kemudian kita akan siap untuk membantu, siap untuk menolong siapapun yang kita anggap sebagai sahabat. Dalam memilih persahabatan dalam agama itu, kita tidak membedakan
suku, ras, dan agama. Karena siapapun yang ada di sekitar kita, apapun yang ada di sekitar kita, ketika kita menjadikan mereka adalah sebagai sahabat, tentu kita akan siap membantu, kita siap menolong, kita pun siap untuk memaafkan. Dalam hubungan persahabatan ini tidak akan selalu terjalin hal-hal yang sesuai dengan kita harapkan. Mungkin sesuatu yang biasa kita lakukan atau sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang lain ketika hati kita sedang bersuka cita, ketika hati kita sedang dalam keadaan yang biasa, itu tentu tidak akan membuat diri kita terganggu. Namun ketika mungkin kita dalam kesedihan, kita sedang berduka, sesuatu yang biasa dilakukan oleh sahabat kita akan, sesuatu yang dilakukan oleh orang lain, kita akan merasa tidak nyaman. Nah, dengan maitri, dengan sifat yang bersahabat dalam diri kita, apapun yang dilakukan oleh orang lain, siapapun itu, kita akan senantiasa merasakan kedamaian, merasakan kebahagiaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu para pemirsa pesan Dharma, maitri mengajarkan kepada kita untuk membangun sifat yang bersahabat. Di dalam kitab Bhagavad Gita Adhyaya 12 sloka 13 itu juga mengatakan Maitra Karuna Ewaca. Jadi bangunlah persahabatan itu dengan penuh cinta kasih, bukan membangun persahabatan karena orang itu adalah kaya, orang itu adalah satu keyakinan dengan kita, orang itu adalah pintar, mungkin orang itu adalah anak pejabat dan lain sebagainya. Tapi marilah kita bangun persahabatan itu dengan dasar cinta kasih dan tulus ikhlas. Dengan membangun persahabatan atas dasar itu akan terjalin suatu persahabatan yang harmonis. Maitra Karuna Ewaca. Bapak Ibu para pemirsa pesan Dharma, yang kedua adalah karuna, yaitu cinta kasih. Cinta kasih dalam arti adalah kita mengasihi siapapun. Kita mengasihi bukan karena sesuatu hal, bukan karena kita mengharapkan akan memperoleh balasan atau suatu ketika kita akan mendapat manfaat dari cinta kasih terhadap seseorang. Tapi semata-mata adalah karena kita merasakan hal yang sama yang ada dalam diri kita dan yang ada di dalam orang lain, bahwa unsur dari kita semua adalah sama, yaitu Sang Atman. Dengan menaruh rasa cinta kasih kepada orang lain, kepada siapapun juga, itu akan membuat kehidupan kita ini menjadi harmonis, kehidupan kita ini menjadi damai, menjadi tentram, dan kita akan senantiasa merasakan sukacita, jadi merasakan kedamaian dimanapun dan dengan siapapun kita berada. Di dalam kitab Mandukya Upanishad juga ada yang mengatakan
ayam bandurayang neti ganana lagu cetasan. Udara cari tanam tahu wasudaewa kutu bakal. Jadi kita diharapkan untuk rendah hati, senantiasa berpikir dengan kejernihan, sehingga kita menganggap semua adalah saudara wasudaewa kutumbakam yang wajib kita kasihi, yang wajib kita sayangi, yang wajib kita hormati. Tentu pemberian cinta kasih ini harus dibedakan, di mana kita memberikan cinta kasih kita kepada keluarga kita, kepada istri atau suami kita, dan ketika juga kita memberikan cinta kasih kepada orang lain. Tentu ini dibedakan sehingga akan selalu tercipta kehidupan yang harmonis, rasa damai dalam diri kita. Bapak Ibu para pemirsa Pesan Dharma, catur paramita yang ketiga adalah mudita. Mudita itu adalah berbahagia. Namun bukan berarti kita berbahagia ketika orang lain bersedih. Bukan berarti kita berbahagia ketika kita hanya memperoleh keberuntungan dari orang lain. Artinya kita harus berbahagia dengan segala keadaan yang ada. Berbahagia dengan diri kita sendiri. Karena Bapak Ibu para pemirsa, ada dua hal yang pasti akan kita alami dalam hidup kita, yaitu suka dan duka. Kalau di dalam kitab Saras Camus Caya, Sloka 498 itu mengatakan, ikan suka duka ngarania pangawasaning widiwasa, sarwa bawan panemu suka muak duka. Jadi suka dan duka itu pasti akan dialami oleh setiap makhluk, karena itu adalah merupakan hukum alam atau hukum rete yang merupakan kekuasaan dari Sang Yang Widiwasa. Sehingga semua manusia, semua kehidupan, semua makhluk akan mengalami suka dan duka itu. Nah, oleh karena itu, marilah kita senantiasa berbahagia dalam dua keadaan tersebut. Tentu dalam keadaan duka itu kita senantiasa berbahagia. Namun bukan berarti kita melupakan kesedihan, namun ayo kita tunjukkan sifat bahagia itu dalam diri kita. Bahwa apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam diri kita merupakan pahala atas karma kita. Sancita karma wasana, sisa perbuatan masa lalu kita. Kemudian prarabdha karma pala, pahala atas perbuatan kita saat ini. Sekali lagi, mari kita senantiasa berbahagia dengan segala keadaan yang ada, berbahagia dengan diri kita sendiri. Dalam Candakya Niti Sastra Sarga 7 Sloka 4 juga mengatakan ada 3 hal yang harus membuat diri kita bahagia. Santosa Trisyu Kartawya Swadari Bojane Dana. Jadi 3 hal yang harus kita syukuri, harus kita angayu bahagia dan merasa berbahagia. Swadara dengan istri, suami atau keluarga kita sendiri. Bojana jadi makanan yang ada, makanan yang mampu kita peroleh. Kemudian dana, harta benda atau kekayaan yang mampu kita dapatkan dengan cara yang benar. Kemudian yang keempat, catur paramita yang keempat adalah upeksa. Upeksa itu adalah menghormati, menghargai setiap orang. Jadi apapun yang dilakukan orang-orang lain, mari kita mencoba untuk memberikan apresiasi, memberikan like paling tidak kepada orang lain lewat media seperti Pesan Dharma ini. Dengan demikian berarti sesungguhnya
kita adalah menunjukkan kerendahan hati kita, menunjukkan bahwa kita memberikan apresiasi, mengakui bahwa setiap yang ada di alam semesta ini tidak ada yang sempurna. Doso apyasti guno apyasti nirdoso daiwa jayate kardama daiwa padmanasanale dosanti kantekai. Demikian tertuang di dalam Slokantara Sloka 79 bahwa setiap yang ada di alam semesta ini ada kekurangannya, ada kelebihannya. Yang pasti nirdoso daiwa jayate, tidak ada manusia yang lahir sempurna. Oleh karena itu marilah kita saling menghargai, kita saling memberi apresiasi kepada orang lain. Dalam teori kebutuhan Maslow juga, kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan penghargaan. Itu juga merupakan ajaran dari catur paramita. Nah, Bapak Ibu para pemirsa pesan Dharma, demikianlah ajaran catur paramita, maitri, karuna, mudita, dan upeksa. Ayo kita tanamkan dalam diri kita sehingga akan tercipta kehidupan yang harmonis kepada Sang Hyang Widiwasa, pada alam semesta termasuk segala makhluk hidup, kehidupan yang ada di alam semesta, kepada sesama manusia termasuk diri kita sendiri. Marilah kita bangun sifat itu dalam diri kita sehingga kita akan senantiasa merasakan kedamaian, kita akan senantiasa dapat menjalankan kewajiban dan swadharma kita masing-masing dengan penuh rasa angai bakti. Pada akhirnya, Om Sarwa Sam Swasti Bhawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Om Sarwa Sam Santir Bhawantu, semoga kita semua dapat merasakan kedamaian. Om Sarwa Sam Purnam Bhawantu, sehingga kita dapat menjalankan segala sesuatu dengan kesempurnaan. Aum Sarwa Sam Manggalam Bhawantu, sehingga kita dapat menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Aum Aristane Me Sarwa Atmo Anibersta, semoga badan dan pikiran kita tetap sehat, jauh dari penyakit dan bangkit untuk meningkatkan kualitas diri. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Om.